Memang semakin bias nih Pak Susno yang makin gak jelas ini. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Kenal dengan yang namanya Ricky Sitohang nggak, Pak? Ricky siapa? Sitohang. Enggak, enggak kenal. Polisi loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku Pangeran Sriwijaya. Nah, kalau kemarin yang ribut di televisi itu para pengacara antara Pradi, pengacara 7 terpidana versus pengacara Ibtu Rudiana. Kali ini publik dihebohkan ribut antara para jenderal dalam kasus Vina. Siapa dia? Komjen Pol Susno Duaji, Jenderal Bintang 3 versus Irjen Ricky Sitohang, Jenderal Bintang 1. Oke, bagaimana keseruan ribut-ribut para jenderal? Kita simak videonya. Mengenai Susno Duaji tuh katanya yang mau kalau bisa tuh dia komen ke Pak Kapolri untuk dipecat yang Kapolres yang di Cirebon tuh Bang. Itu gimana tuh Bang tanggapan Bang? Memang semakin bias nih Pak Susno yang makin gak jelas ini. Saya nggak tahu dia ini polisi, mantan polisi atau apa sih? Ya, kok semakin masuk menungki untuk memporak-porandakan kredibilitas, integritas daripada Polri. Sekarang begini saja ya. Anggota diminta untuk mengantarkan dia tuh. Anggota kan melaksanakan tugas. Hak kewenangan daripada atasan yang bersangkutan untuk meriksa dalam rangka apa kamu? Emang hak apa Susno Duaji itu untuk merintah-merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi. Kalau seandainya internal itu memberikan teguran apapun kepada yang bersangkutan, itu hak institusi. Emang kamu siapa? Kok campur harus dipecat gara-gara kami? Emang kamu apa? Udahlah, kita nggak usah sok-sokan suruh mecat orang. Kita kan tahu saya siapa dia gitu loh. Jadi jangan merasa sok suci lah. Seolah-olah bahwa dia paling benar di Republik Indonesia ini. Nah, saya sebenarnya nggak mau untuk ngomong, tapi terpancing juga saya. Lah kan saya pelaku sejarah yang meriksa dia di bandara. Ya. Dia melakukan pelanggaran atau kabar eskrim, saya Karupropos. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin daripada Kapolri. Saya periksa, saya bawa dari bandara menuju ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi nggak usah merasa suci gitu loh. Jadi jangan pula tuh kalau udah seperti kayak gini, apakah dia merasa sakit hati? Bukan begitu caranya. Emang kasus yang dihadapi sama dia, emang kita nggak tahu. Kita kan pelaku-pelaku sejarah semua. Tapi kita tidak mau ngomong, tapi ini terpaksa kita sampaikan supaya masyarakat juga tahu siapa sosok Susno Duaji. Nggak bersih-bersih amat itu orang. Dulu dia bermasalah kok. Makanya saya periksa di Mabes Polri, saya periksa di Propam. Nah, dia melakukan pelanggaran juga kok. Jadi nggak usah pada saat sekarang ini memporak-porandakan kredibilitas Polri, integritas Polri, Polri yang tidak profesional, yang tidak berintegritas segala macam. Loh, kamu sudah hebat apa sih? Contoh saja, masalah bisa menyatakan kecelakaan tunggu segala macam. Yang menyatakan itu adalah ahli di bidangnya, ahli di bidang laka lantas, yang mempunyai sertifikat tentang masalah laka lantas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Lah Bapak itu apa keahliannya di bidang lalu lintas? Kan nggak ada. Dari mana dia tahu untuk menentukan itu? Ini perlu saya sampaikan juga supaya masyarakat ngerti gitu loh. Dia menyatakan tuh bahwa itu betul-betul ahli, memang dia punya sertifikat dan membidangin itu dan mempelajari tentang situasi kondisi lalu lintas yang benar. Itu baru betul. Contoh satu lagi masalah Reza Indragiri. Dia itu kan seorang psikologi forensik, tidak punya sertifikat tentang masalah bedah mayat atau otopsi. Kok bisa berbicara? Itu adalah kewenangan daripada dokter forensik. Ini terpaksa saya buka semua, ini cari-cari panggung semua nih supaya kelihatan hebat. Nah sekarang saya ungkap semua, siapa-siapa mereka ini, hanya cari panggung di muka permukaan aja. Masuk ke domain, masuk kepada tupoksi orang lain, yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mencaplok tupoksi orang. Berikan aja kesempatan kepada hakim untuk menelusuri, dia akan tanya nanti. Nah kasus apa? Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan dan lain sebagainya, itu kan sudah berjalan.
Nah sekarang kita lihat aja Sakatata. Sakatata kalau sudah diputuskan oleh hakim, ya sama-sama kita hormati aja. Tapi jangan kita jadi hakim jalanan, seperti mengintervensi Dede, kamu nggak dihukum. Emang kamu siapa? Bisa menentukan dia dihukum atau tidak dihukum? Ini model-model Pak Susno nih, hakim jalan yang sok-sokan ini. Saya mohon maaf, saya terpaksa nggak menghormati yang bersangkutan ini. Uang katanya aja juga nggak menghormati lagi kok. Karena ngomong sudah bias, menghancurkan kredibilitas Polri. Kalau memang betul-betul dia cinta dengan Polri, bukan begitu caranya. Saya berkali-kali katakan, kalau memang betul-betul anggota Polri, ada yang nggak benar, ayo kita hantam ke dalam. Luruskan masalah. Itu yang paling benar. Bila penting kita berembuk, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan petinggi Polri, tolong diatur supaya Polri makin bagus, jangan makin rusak. Tapi ke dalam kita, jangan kita cuap-cuap keluar. Ada let's free the cops. Saya diajarkan di lembaga, ya, di Lembah Tidar dulu bergabung waktu di Akabri itu diajarkan bahwa itu pecah keluar jangan sampai. Di dalam kita boleh berantem, tapi keluar jangan sampai. Nah ini saya nggak tahu dulu di lembaga mana dia. Saya curiga juga dulu bukan di Lembah Tidar dulu atau Akabri ini. Kok ngomongnya belepetan terus gitu loh. Bang, berarti bisa dibilang abang dari sempat bilang jangan mencari pansos lah gitu, terutama untuk Pak Susno yang masih ibaratnya dulu dalam institusi Polri terus tapi sekarang meninggalkan, dan juga Reza Indragiri yang tidak ada wewenang untuk sebagai ahli bedah tapi kan cuma sebagai fisiologis forensik. Ini menurut bang gimana? Itu yang saya katakan tadi, karena mau cari panggung pansos yang bukan domain dia pun dimasukin sama dia. Kok bisa-bisa membedah masalah itu? Seperti masalah lalu lintas, kamu keahliannya di lalu lintas apa? Loh. Masalah bedah mayat, emang keahlianmu apa? Kamu kan psikologi forensik, bukan dokter forensik. Ini harusnya yang punya kewenangan ini ngomong gitu ke media tuh, dibuka supaya mata masyarakat terbuka juga. Jadi jangan hanya menerima daripada manusia-manusia cari panggung ini. Ayo kita tegakkan hukum, tapi hukum yang benar. Jangan manusia-manusia pansos ini sudah langsung masuk jadi hakim jalanan terus, membedah orang lain, seolah dia itu jadi hakim, mempertanyakan pada orang lain. Mau jadi apa? Kemudian mengamini lagi tentang masalah sumpah pocong nih. Purnawirawan Polri itu loh, bisa-bisa saja amit-amit jabang baik. Ini loh, punya ilmu tinggi, tapi kok dangkal penalarannya gitu loh. Bang, bicara dangkal, tapi kan dia juga punya statement yang kita anggap analisanya baik atau benar bang, karena dia kan kemarin sebagai saksi untuk membaguskan citra nama baik petinggi atau Kapolri sendiri bang, karena kan dia juga bekas mantan Kapolri. Abang melihatnya gimana? Ini mah bukan bagus Polri, rusak. Ini ada tendensius nih, sakit hati ke dalam internal Polri. Kalau dia bilang saya cinta Polri, bohong besar. Dia bukan cinta Polri. Kalau cinta Polri bukan begitu caranya. Saya terpaksa marah juga. Ya. Saya sudah koordinasi dan komunikasi dengan angkatan 77 juga, dengan juga senior-senior semua. Sangat menyesalkan tindakan yang satu ini. Bukan cinta Polri kayak gitu. Cinta Polri semua pembobrokan Polri dibongkar-bongkar dia ke umum. Maksudnya apa? Kan digoreng-goreng. Kita tidak ada yang sempurna. Katakan ada oknum-oknum Polri yang nggak benar. Ayo kita kuliti ke dalam, kumpulkan, kita hajar, kasih tahu propam, ini loh anggotamu yang nggak benar nih, tindak tegas, tapi ke dalam, biar propam yang tindak, bukan publikasi ke umum supaya umum tahu kebobrokan polisi. Saya tidak menyatakan bahwa polisi itu bagus semua, tidak, ada aja oknum polisi yang brengsek kok. Saya harus terbuka gitu, ada oknum yang memainkan peranannya, memainkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, ada aja, tapi oknum loh ya, bukan institusi. Tapi jangan dong ini dibongkar macam-macam seolah-olah bahwa seluruh anggota Polri junior-junior saya yang ada sekarang lagi aktif dobrok semua, tidak profesional katanya. Kamu aja nggak profesional dulu kok. Kalau kamu kalau profesional dulu kamu nggak saya periksa, kamu nggak saya tangkap dari bandara. Itu aja buktinya. Jadi nggak usah sok suci. Saya ngomong sekarang nih. Nah, agak menarik kan, terkesan mengkritik, tapi juga terkesan itu menyudutkan kepada Komjen Pol Susno Duaji.
Oke, bagaimana tanggapan Pak Susno 2J tentang kritikan Irjen Ricky Sitohang? Kita simak videonya. Pak, saya mau tanya dulu Pak, kenal dengan yang namanya Ricky Sitohang nggak Pak? Ricky siapa? Sitohang, Enggak kenal. polisi loh Pak, paling tidak mantan polisi lah ya, karena beliau pensiunan katanya. Enggak kenal, betul. Wajahnya enggak kenal, namanya pun enggak kenal. Bapak nggak pernah buka TikTok Pak? Mana sempat. Tiap hari kadang-kadang banyak ngisi acara. Ini saya tanya, Heeh, karena di TikTok tuh sedang ramai Pak. heeh. Jadi ada yang namanya Pak Ricky Sitohang. Iya. Katanya beliau itu pensiunan polisi yang justru mempertanyakan apa ya? Mungkin bukan mempertanyakan ya Pak, artinya mengomentari lah. Ya. Kenapa sih seorang Susno 2J dan seorang Profesor Riza Indragiri ini sering mengomentari kasus-kasus, kalau yang belakangan ini yang rame kan kasusnya Vina dan Eki ya Pak ya. Kapasitas Bapak Susno itu di situ apa gitu loh Pak? Iya, saya sama Pak Riza bukan ngomentari ya, tapi diundang secara resmi oleh beberapa televisi nasional untuk memberikan pendapat. Dan itu bukan sekali gitu kan, berkali-kali. Dan hampir kalau tentang Pina ini sama Ricky udah hampir bulan keempat ya. Iya. Nah, tapi ini saya mengutip ya Pak ya. Katanya kan Bapak itu bukan ahli. Bapak itu tidak punya kewenangan untuk mengomentari satu kasus yang sudah inkrah, Pak. Termasuk Pak Riza. Iya, Bapak dan Pak Riza. Pak Riza itu kan profesor ya, jelas keahliannya nggak diragukan. Iya. Saya diundang untuk menjadi ahli dan diterima gitu kan, oleh pengadilan diterima, oleh jaksa diterima, oleh penasihat hukum diterima. Dan Artinya kalau diterima ini berdua bukan main-main dong ya Pak ya? memang saya nggak ada pengalaman gitu kan. Saya ini kan petani tinggal di desa, anak orang kampung, pendidikannya ya SD gitu, sekolah dasar. CV Bapak yang saya banyak pendidikannya nggak cuma di dalam negeri loh Pak, tapi di luar negeri pun ada. Ya, tapi kan berawal dari SD ya. Ya semua. Apalagi nama saya SD juga, Susno 2J. Nah, bukan ada lagi, beliau juga bilang bahwa Bapak nih dengan Pak Profesor Riza Indragiri nih cari panggung loh. Lah kan Bapak punya channel YouTube. Ya. Bapak sering dipanggil di TV. Artinya kalau panggung Bapak sudah punya dong, Pak. Ya, saya kan orang yang tidak dikenal orang gitu. Ya, memang maklum lah orang kampung. Tapi Nggak followers kenal. berapa, Bapak? Followers berapa Bapak? Nggak cuma 10-20 loh, Pak. Ya, kalau masih dinilai saya cari panggung, ya setiap 17-an saya kan selalu cari panggung. Siapa tahu ada lomba makan kerupuk gitu, lomba panjat pinang, kan ada panggungnya. Kemarin saya cari panggung di RT gitu, kebetulan di depan rumah. Lari karung gitu, panggung lari karung gitu kan. Yang dimaksud dia panggung apa? Ya mungkin cari nama lagi gitu Pak, atau mungkin dianggap nama Bapak tidak cukup besar. Tapi kalau buat saya, begitu kita menyebut nama Susno 2J dan nama Profesor Riza Indragiri, siapa yang nggak tahu Pak? Ya saya ini kan orang desa, orang yang gini-gini aja lah. Bukan pejabat, orang desa, nggak punya kewenangan. Ya siapa namanya tadi yang komentar? Ricky Sitohang, mungkin Bapak lupa. Sitohang. Sitohang atau Ya mungkin dia yang punya nama besar, dia yang dikenal masyarakat, dia punya wewenang untuk mengomentari profesor kan? Berarti kan di atas profesor ya. Dia ngomong apa tadi? Cari panggung, Pak Riza. Pak Riza itu kan panggungnya udah banyak, kadang-kadang dia sibuk ngatur waktu, terlalu banyak yang ngundang. Baik sebagai dosen, baik sebagai pengisi materi, baik sebagai ahli,
ataupun pengisi acara di televisi. Kalau Pak Riza panggungnya, panggung yang mencari dia. Kalau saya ya maklum saja lah, saya ini petani. Tapi daftar tunggu Bapak juga panjang loh, Pak. Daftar tunggu rumah sakit untuk suntik. Saya Daftar tunggu untuk dijadikan narasumber, Pak. ya mungkin ya kalau dibanding sama yang namanya siapa tadi? Ricky. Mungkin banyak dia daftar tunggunya. Saya nggak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Buktinya saya ini orang desa, orang yang nggak punya pengetahuan, saya nggak kenal dia. Kalau saya punya pengetahuan, saya kenal dia kan. Saya nggak kenal sama sekali, betul. Nggak kenal wajahnya, nggak kenal jabatannya gitu. Kalau kita kilas balik ke zaman rame-ramenya Bapak dulu, katanya juga Pak Ricky ini ikut memeriksa Bapak. Jabatannya apa dia dulu? Aduh, apa ya? Nah, kalau Bapak aja nggak kenal, bagaimana dengan Nggak kenal, saya? nggak pernah. Dan saya kan tidak pernah, apa nama, komandan apa dia? Mantan Provos apa ya? Provos, Pak. Ya propos kan saya nggak pernah diperiksa oleh propos. Seumur hidup saya nggak pernah diperiksa propos. Adapun ribut-ribut saya kan dikriminalisasi oleh yang meriksa anak buah saya sendiri. Tapi nama ini nggak ada ya? Nggak ada nama itu. Ya maklum lah, sudah tua mungkin saya pelupa. Mungkin dia saking topnya, orang terkenal, sampai saya nggak kenal gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Mohon maaf saya nggak kenal. Mohon maaf sekali. Ini saya juga mengutip ya Pak, maaf ya Pak, bukan kata-kata saya ya Ya, Pak, ya. bahwa Pak Susno dan Pak Riza itu dianggap oleh Pak Ricky justru memporak-porandakan integritas Polri sendiri dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang apa ya, seperti otokritik gitu ya Pak. Enggak, saya sama Pak Reza tidak memberikan pernyataan, tapi pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang pengalaman saya jadi penyidik, kemudian pendapat saya, dan saya tidak menjatuhkan orang, tidak juga memporak-porandakan Polri. Ya silakan mungkin baca komentar-komentarnya, ada nggak polisi yang protes kepada saya. Saya justru selalu ingat bahwa Polri itu ada alma mater saya harus cintai, dan saya harus katakan yang benar adalah benar. Supaya orang luar beranggapan bahwa Polri itu yang pensiun saja masih menyatakan sesuatu yang benar. Kan gitu. Saya tidak pernah, maka berkali-kali saya nyatakan bahwa yang merusak Polri itu adalah orang-orang yang masih aktif di Polri yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya, tidak menegakkan hukum, atau yang sudah pensiun tapi menutup-nutupi kesalahan, memuja-muja. Ya kalau saya memporak-porandakan, tentunya saya sudah dipanggil dan ditegur oleh Kapolri, oleh pejabat Polri, dan netizen. Nggak tahu, saya nggak pernah baca komentar netizen terhadap saya kayak apa. Mungkin pernah baca. Kalau komentar terhadap Bapak sih 100% mendukung Pak. Justru mereka, ini para netizen ya Pak, mempertanyakan kapasitas Pak Ricky ini apa, sebagai apa, kok justru mempertanyakan Pendapat Bapak dan Profesor Indragiri yang semua orang sudah tahu dong Pak, dan Bapak dengan Profesor Indragiri muncul di TV kan bukan baru 1-2 hari ini. ya, dan bukan kehendak kita ya. Iya, Bapak sudah berkomentar, memberikan pendapat dari sejak kasusnya Sambo ya Pak. Jauh sebelum itu banyak Ya, sekali. Saya nggak tapi kalau lagi. yang kita refresh, yang ingat belakangan lah kasus Sambo, terus kasus Vina dan Eki, terakhir juga kasus Ya saya Jessica. mohon maaf kalau saya belum bisa memenuhi apa maunya dari siapa tadi? Aduh, Ricky, susah benar ngapakan nama saya catat Ricky. nanti. Saya ini maklum lah, orang bodoh ya, orang bodoh, dia mungkin berpendidikan tinggi. Saya yakin dia pendidikannya tinggi, hebat di luar negeri, bahasa Inggrisnya bagus, sering seminar, sering kuliah, dan jangan-jangan profesor juga dia. Buktinya Profesor Indragiri aja salah gitu kan. Kalau saya nggak berani gitu, nyalakan orang tamat SD aja nggak berani. Maklum lah, ya wong desa tuh kayak gini. Jadi benar-benar nggak kenal ya Pak. 100% nggak kenal. Kalau ketemu pun saya
Nggak tahu, lihat wajahnya di medsos pun saya nggak pernah. Sering di TV juga dia kelihatan. Saya juga nggak tahu Pak, karena saya baru lihat beliau ada di TikTok saja. Siapa tahu ada di apa namanya Al Jazeera gitu atau apa. Itu saya nggak pernah nonton. Ya, ke TV-TV luar negeri kan biasa saja kan, tidak di TV dalam negeri tapi kan ada Al Jazeera, CNN, NCBC gitu kan, apa namanya Nippon gitu kan, TV-TV luar Nggak negeri paham gitu kan. bahasanya, Pak. Iya, saya kan mungkin saya ini kan maklum lah, saya itu paling nonton kalau film di Indonesia kan siapa itu Kunyil gitu. Film apa lagi yang Malaysia tuh? Nah, Upin Ipin. Upin Ipin itulah tontonan saya, berita-beritanya itu. Kalau di sini saya juga nggak buka apa-apa, saya paling main ini apa Pokemon. Saya nggak pernah baca yang berat-berat, maklum lah orang kampung saya ini, jadi wajarlah kalau saya dikritik, wajarlah kalau saya ini dikatakan bahwa apa kewenangan saya, ya, dan saya nggak tahu beliau itu apa, ya mungkin Kapolri sedang jabat sekarang atau apa ya sehingga dia negor saya. Dikritik dengan menghujat beda ya Pak. Itu kritik apa menghujat? Kalau buat saya sih ya menghujat, karena Nah, kalau menghujat berarti udah di atas Kapolri, dia tambah takut saya. Saya tambah takut. Kalau dikritik pun ya mungkin saya nggak tahu siapa dia, mungkin dia Kapolri gitu kan mengkritik. Tapi kalau sudah berani menghujat ya berarti di atasnya. kalau Kapolri pasti Bapak kenal dong. Ya siapa tahu, saya nggak kenal kan orang kampung, ada Kapolri udah diganti gitu kan. Jadi belum kenalan lagi gitu. Belum kenalan lagi sehingga lah bisa menghujat, hujat ya bukan kritik kan. Iya, Menghujat saya, menghujat Pak siapa namanya, Profesor Profesor Reza, jangan-jangan yang lain juga, berarti dia udah selevel Kapolri lah. Ya mohon maaf lah saya belum kenal gitu ya. Maklum, saya banyak di desa, radionya pun radio jelek, kadang-kadang putus sinyalnya, TV-nya pun banyak pasir-pasirnya, jadi hanya nonton Upin Ipin lah. Jadi maafkan saya sebagai petani, Jadi sudah lah, lupakan saja ya Pak orang ini. lupakan saja ngapain, masih banyak yang perlu kita pikirkan. Ya kalau orang desa itu pikirannya nggak banyak-banyak lah. Yang penting satu, tidak ganggu orang lain. Kedua, hidup ini agar bermanfaat. Bermanfaat misalnya ada orang dalam kesusahan atau apa, kita tidak punya kewenangan, tidak bisa berbuat apa, minimal kita berupaya untuk menjelaskan bahwa orang ini benar. Tidak bisa begitu, minimal berdoa. Tidak bisa begitu, diam. Jangan apa namanya mengkoreksi atau menjelek-jelekkan orang lain. Nah itu sifat saya. Karena saya orang desa ya hanya itu aja. Oke, terlepas di siapa yang benar, siapa yang salah di antara kedua jenderal ini, harapan para netizen semoga kasus ini tetap terang benderang, dan harapan saya kita tetap fokus kawal PK 7 terpidana, dan semoga PK ini berhasil dan 7 terpidana bisa dibebaskan. Salam keadilan.